It's good. Hungry, aren't you? So thoughtful of you to send this nice cheddar, Coraline. Pulled a long face. And mother... Halo guys, kembali lagi bersama saya. So, pada kesempatan kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film horor animasi stop motion yang mungkin bisa membuat kalian bermimpi buruk nih. Apa iya? Film animasi ini tuh berjudul Coraline yang dirilis pada tahun 2009. Berkisah tentang seorang anak perempuan bernama Coraline, anak tunggal dari pasangan Carly dan Amal Jones yang bekerja sebagai freelancer atau paruh waktu. Keluarga Coraline merupakan keluarga sederhana yang terpaksa menjual rumahnya dan memutuskan untuk pindah ke rumah tua berusia 150 tahun di sebuah desa terpencil. Di mana semua kisah dari film ini bermula dari sana. Bukannya senang dengan rumah barunya itu, Coraline justru membenci rumahnya itu, terutama lingkungan dan tetangga di sana terlihat aneh dan menyeramkan. Apalagi ketika Coraline yang sedang mengeksplor lingkungan barunya, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tidak kalah anehnya bernama YB dengan topeng aneh dan seekor kucing hitam kurusnya. Coraline tidak suka dengan YB karena ulah konyolnya ditambah dirinya itu terlalu banyak bicara. Singkat cerita, Coraline kembali ke rumahnya nih. YB menitipkan ke ibu Coraline sebuah boneka aneh yang mirip dengan dirinya namun dengan mata yang terbuat dari kancing baju. Coraline yang merasa bosan lalu menemui ayahnya di ruang kerja guna untuk mengajaknya bermain, namun ayahnya itu sangat sibuk dengan pekerjaannya yang kejar deadline sehingga dia membiarkan Coraline untuk menyibukkan dirinya dengan menghitung setiap pintu yang ada di dalam rumah barunya. One boring. Coraline sebenarnya merindukan teman-teman dan juga kehidupan lamanya di kota tempat asalnya. Tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti permainan konyol itu. Setidaknya itu bisa mengisi kebosanannya. Dalam kesibukannya itu, Coraline itu terus mencatat setiap pintu yang ada hingga tidak sengaja menemukan sebuah pintu kecil. Karena rasa penasarannya yang begitu besar, dia itu lalu meminta ibunya untuk membukakan pintu itu. Namun anehnya saat dibuka tidak ada apapun di dalam sana, yang ada hanyalah batu bata saja. Singkat cerita, saat Coraline hendak tidur, dia tidak sengaja melihat tikus yang melewati kamarnya. Dia lalu mengejar tikus itu hingga tikus itu masuk ke sebuah pintu kecil yang sebelumnya ditemukan oleh Coraline. Namun anehnya ketika Coraline membuka pintu itu, dia melihat isi dari pintu yang tadinya hanyalah sebuah tembok perbatasan kini berubah menjadi terowongan berwarna-warni. Tanpa berpikir panjang, Coraline kemudian memasuki terowongan itu nih hingga sampailah dia ke ruangan yang mirip dengan ruangan sebelumnya. Di sana dia itu mencium aroma makanan yang lezat dan ketika dirinya mendekati sumber dari aroma makanan itu, dia itu bertemu dengan seorang wanita yang sedang memasak. Wanita itu mirip dengan ibunya Coraline namun memiliki mata aneh yang terbuat dari kancing baju. Ketika Coraline merasa heran, wanita itu memberitahu Coraline bahwa dirinya merupakan ibu lain dari Coraline. Dia juga menyuruh Coraline untuk memberitahu ayah Coraline bahwa makan malamnya sudah siap. Coraline pun menuruti permintaan wanita itu dan mendatangi ruangan ayah lainnya yang ternyata mata ayahnya itu juga terbuat dari kancing baju. Namun walaupun begitu, sifat mereka berdua sangat berbeda nih dari kedua orang tua Coraline di dunia nyata. Ayah Coraline di dunia nyata itu sangat sibuk bekerja di depan komputer sehingga tidak punya waktu untuk memperhatikan Coraline. Sedangkan ayah lain Coraline justru lebih senang bermain piano. Begitu juga dengan ibu lain Coraline yang sangat suka memasak makanan yang sangat enak. Berbanding terbalik dengan ibu Coraline di dunia asalnya yang sangat sibuk bekerja hingga lebih memilih suaminya untuk memasak walaupun rasa makanannya itu sangat tidak enak. Bukannya takut, Coraline justru merasa senang nih karena dia disambut dengan baik dan diperhatikan oleh mereka. Bahkan Coraline diberikan hidangan makan malam yang sangat mewah bersama kedua orang tua lainnya. Coraline akhirnya menyantap makanan itu bersama-sama. We've been waiting for you, Coraline. For me. It's great for Poison Oak. How'd you... Yep, wasn't the same here without you, kiddo.
Singkat cerita, setelah makan malam, mereka itu mengantarkan Courtland ke kamarnya, menemani Courtland hingga tertidur pulas. Namun sayang, ketika terbangun dia tidak lagi berada di sana nih, melainkan kembali ke keluarga aslinya yang kurang peduli kepadanya. Courtland yang merasa bahwa orang tua lainnya itu lebih menyenangkan daripada orang tua aslinya, kemudian jadi sering mengunjungi tempat orang tua lainnya nih, di mana ayah dan ibu lainnya sangat perhatian kepadanya. Di sana dia selalu merasa bahagia, memakan makanan mewah, berkebun dengan ayah lainnya, ditambah dia juga bertemu dengan Weibi yang tidak bisa berbicara. Daughter in distress. I thought you'd like him more if he spoke a little less. Dia merasa Weibi lainnya lebih menyenangkan daripada Weibi di dunia asalnya yang sangat banyak bicara. Namun kebahagiaan yang Courtland rasakan ternyata tidak berlangsung lama nih guys. Saat Courtland pulang dari acara Nyonya Spink lainnya, tiba-tiba ibu lainnya itu meminta Courtland untuk mengganti matanya dengan kancing baju. I'm going to bed right now. Courtland yang mendengar hal itu kemudian terkejut, ketakutan, lalu berlari ke kamarnya dan berusaha untuk tidur. Namun sayangnya semuanya tidak sesuai harapan. Saat terbangun rupanya dia itu masih tetap berada di dalam sana. Courtland lalu meminta kepada ibu lainnya itu untuk dikembalikan ke tempat asalnya, namun ibu lainnya tidak mengizinkannya dan malah berubah menjadi makhluk mengerikan yang akhirnya mengurung Courtland di sebuah tempat di balik cermin. Di sana Courtland bertemu dengan 3 arwah anak-anak yang mengaku korban ibu lainnya yang ternyata bernama Beldam. Rupanya selama ini Beldam itu telah memata-matai Courtland melalui boneka yang mirip dengan dirinya. Hal itu diungkapkan oleh ketiga arwah itu. Ternyata ketiga arwah itu dulunya juga memiliki kehidupan kurang bahagia persis seperti yang dialami oleh Courtland, sehingga mereka diiming-imingi kehidupan yang jauh lebih bahagia oleh Beldam. Ketiga roh itu kemudian meminta tolong kepada Courtland untuk membebaskan jiwa mereka dengan cara menemukan mata mereka bertiga. Dalam pembicaraannya itu, tiba-tiba saja Weibi lain datang dan berusaha menyelamatkan Courtland dari kurungan dan berhasil membantu Courtland kembali ke tempat asalnya. Namun anehnya ketika Courtland pulang dan memanggil kedua orang tuanya, dia itu tidak menemukan siapa-siapa dan hanya menemukan makanan basi di atas meja. Courtland lalu mendatangi rumah Nyonya Spink dan Nyonya Forcible untuk mencari informasi mengenai keberadaan kedua orang tuanya yang hilang secara misterius. Di sana dia diberikan sebuah jimat untuk membantunya menghadapi hal-hal buruk yang akan datang kepadanya. Salah satunya mampu melihat benda-benda yang tidak terlihat. Setibanya di rumah, ketika Courtland hendak tidur di kamarnya, tiba-tiba saja kucing hitam milik Weibi datang membangunkannya. Kucing itu kemudian menuntun Courtland untuk melihat kedua orang tuanya yang sedang kedinginan terkurung di balik kaca rumahnya. Melihat hal itu, Courtland langsung memberanikan diri nih untuk kembali memasuki dunianya Beldam dengan ditemani oleh kucing hitam milik Weibi. Di sana Courtland bertemu dengan Beldam untuk membuat kesepakatan. Dalam kesepakatannya itu, Courtland harus berhasil menemukan 3 bola mata dalam 1 malam. Sebagai imbalannya, Beldam harus melepaskan kedua orang tuanya dan apabila Courtland gagal, maka dia bersedia untuk tinggal di sana selamanya dan diganti matanya dengan kancing baju. Dalam pencariannya itu, Courtland menghadapi berbagai macam rintangan nih, seperti tumbuhan yang tiba-tiba menyerangnya, hewan-hewan yang berusaha mengambil jimat Courtland. Bahkan di sana ayah lainnya pun berusaha mengejar Courtland, tapi anehnya ayah lainnya ini berteriak dan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin menyakiti siapapun, yang berarti dirinya hanya dikendalikan oleh Beldam. Ya, hal ini terbukti saat ayah lainnya itu terjatuh di sebuah jembatan kecil. Ayah lainnya itu malah memberikan sebuah bola mata kepada Courtland. I'm getting the hang of it. Setelah mendapatkan bola mata pertama, Courtland lalu menemui Nyonya Spink dan Nyonya Forcible lain untuk mendapatkan bola mata kedua. Dalam perjalanannya itu, akhirnya Courtland berhasil mendapatkan bola mata yang kedua dari tangannya Spink dan Nyonya Forcible lain, sehingga Courtland bisa melanjutkan perjalanannya ke tempat Tuan Bobinski lain yang merupakan tempat sirkus. Di sana Courtland yang menemukan Weibi lain yang telah tewas nih karena ulah Beldam.
karena sebelumnya dirinya telah membantu Courtland kabur dari tempat itu. Courtland yang melihat hal itu merasa marah kemudian memasuki rumah tersebut. Di sana dia itu bertemu dengan Tuan Bobinsky lain yang sedang memegang bola mata ketiga. Pertarungan menegangkan pun terjadi nih. Courtland akhirnya memenangkan permainan. You don't get it, do you? Namun sayangnya bola mata itu dibawa kabur oleh seekor tikus hingga membuat Courtland merasa putus asa dan hampir menyerah saat itu juga. Namun untungnya kucing hitam milik Waiby datang dan berhasil merebut kembali bola mata yang sebelumnya diambil oleh si tikus. Dari situ Courtland lalu berterima kasih kemudian melanjutkan perjalanannya untuk mencari kedua orang tuanya. Di dalam rumah dia itu bertemu dengan Beldam nih dengan wujud yang lebih menyeramkan. Walaupun Courtland berhasil menemukan ketiga bola mata tadi, namun Beldam mengatakan bahwa Courtland belum berhasil menemukan kedua orang tuanya dan pada saat yang bersamaan Beldam itu kemudian membakar jimat milik Courtland. Merasa ditipu, Courtland lalu berpikir licik nih dengan berbohong bahwa kedua orang tua aslinya telah berada di balik pintu kecil itu. Saat Beldam membukanya dan melihat bahwa orang tua Courtland tidak ada di dalam sana, Beldam kemudian menyuruh Courtland untuk tinggal bersamanya selamanya karena tebakan Courtland sudah salah. Tiba-tiba saat Beldam lengah, Courtland langsung melempar kucing Waiby ke wajah Beldam nih. Beldam yang sangat marah kemudian merubah dunianya menjadi sarang laba-laba raksasa dan mulai menyerang Courtland. Dalam kondisi yang mengerikan itu, Courtland berusaha kabur dari kejaran Beldam hingga akhirnya dirinya berhasil keluar dari tempat itu atas bantuan 3 arwah bocah yang diselamatkan oleh Courtland sebelumnya. Courtland yang berhasil keluar dari dunia Beldam kini sangat senang, terlebih ketika dia itu bisa bertemu kembali dengan kedua orang tua aslinya. Courtland pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani kucing hitam milik Waiby untuk membebaskan ketiga arwah bocah yang sudah dia selamatkan. Courtland kemudian pergi ke sebuah tempat untuk mengubur kunci pintu yang merupakan akses masuk terhubungnya dunia Beldam dan dunianya. Ketika dia hendak mengubur kunci itu, tiba-tiba saja tangan Beldam berhasil masuk ke dunianya Courtland dan berusaha mengambil kuncinya, namun untungnya Waiby datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Courtland dari tangan Beldam. Dalam pertarungan yang menegangkan itu, akhirnya mereka berhasil mengalahkan tangan Beldam. Mereka lalu membungkus tangan Beldam bersama dengan kunci, kemudian membuangnya ke dalam sumur. Setelah ketegangan itu, Waiby lalu meminta maaf kepada Courtland nih, karena sebelumnya dia itu tidak percaya akan ceritanya Courtland. Dia juga memperlihatkan sebuah foto neneknya bersama saudarinya, ternyata merupakan salah satu korban dari Beldam. Courtland yang melihat foto itu kemudian menyuruh Waiby nih untuk mengundang neneknya ke rumah Courtland esok hari, karena dirinya itu ingin menceritakan semua pengalaman yang dialami oleh Courtland sebelumnya. Singkat cerita, keesokan harinya di halaman rumahnya, Courtland itu bertemu dengan Nyonya Spink dan Nyonya Forcible dan mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Sementara itu, ibu dan ayah Courtland sedang asyik berkebun dengan dibantu oleh Tuan Bobinsky. Adegan akhirnya ditutup oleh Waiby yang datang dengan menuntun Nyonya Lovett untuk bertemu dengan Courtland. Courtland lalu menceritakan semua pengalaman mengerikannya yang juga ada kaitannya dengan saudari Nyonya Lovett. Anyway, film pun tamat. Bagaimana guys menurut kalian mengenai film yang satu ini? Menurut saya ini tuh cukup ngeri meskipun ini tuh cuma animasi. Seperti biasa sebelum menutup video ini, saya berpesan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.